Halo guys, welcome back to my channel Sawit Bebas. Jadi salam sawit bebas. Salam sawit bebas. Salam sawit bebas. Salam sawit bebas. Oke, salam sawit Bebas. 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 Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu super channel ini. Terus untuk subscribe setiap hari. Terima kasih guys, subscribe. Oke, makasih. Tadi kita udah banyak sekali membahas perjalanan hidup seorang planters hebat, planters milenial, Bang Sulhadi, asisten pabrik yang sekarang udah menjadi staf regional head. Nah, itulah perjalanan Bang Sulhadi. Nah, sekarang kita beralih ke Bang Prabudiga Bawana. Wah, beliau juga salah satu planters milenial yang sepertinya sekarang udah bukan di kebun lagi gitu kan. Cuman beliau mengalami tahapan-tahapan MT asisten pabrik. Seperti apa? Karena beda nih perusahaan antara Bang Sulhadi tadi dengan Bang Prabudiga tadi. Yang sekarang ini mungkin beda perusahaan, beda aturan, mungkin beda MT-nya, beda salary juga pastinya. Oke, silakan Bang Diga. Oke, sebelumnya makasih Mas Budan udah diundang di meetingnya malam ini. Yang pertama sharing sedikit. Untuk saya sendiri, saya sama-sama Sulhadi, kita ikut tes setelah melakukan PKL sebelum pas pelaksanaan tugas akhir lah tepatnya. Itu sebelum kita ada sidang dan lain-lain, jadi kita ikut tes. Di situ alhamdulillah saya keterima. 7 orang kalau nggak salah, 7 orang keterima di perusahaan saya. Itu kemarin teman-teman tahu. Nah, itu 7 orang kami keterima. Kita beda sama Sulhadi. Kalau yang tadi Sulhadi ceritain, mungkin perusahaannya emang detail banget. Saking detailnya mungkin ada in classroom, ada in class training, ada pulang, dan lain-lain. Ini jelas nggak suara gue nih? Jelas. Lanjut, Bang. Rahasia. Nah, kalau saya sendiri, setelah diterima, itu kita dihubungi. Kalau kita sudah diterima, terus kita dikasih surat penempatan. Langsung surat penempatan, dikasih tahu penempatannya di mana. Nah, kebetulan kemarin saya dapat di Kalimantan Barat, tepatnya di Sanggau. Ibu kotanya Pontianak, kalau teman-teman tahu. Nah, itu saya ditaruh di sana sebelum wisuda. Jadi sama Sulhadi, kita sidangnya sidangnya duluan dibanding teman-teman yang lain. Jadi sebelum wisuda kita udah ditempatkan di masing-masing site. Nah, dari 7 orang itu beda-beda semua. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, macam-macam lah. Nah, kebetulan saya dapat, saya berdua sama teman. Ada yang di Padang, ada yang jauh-jauh lah. Nah, kebetulan saya dapat di Kalimantan Barat, di Sanggau tepatnya. Nah, di sana saya berdua sama teman saya, Andrian. Itu statusnya memang kita di sana OJT atau PWT. Ya. Nah, di sana. Apa sih Bang kerjaan dari PWT itu? Kalau OJT kita tahu nih, on the job training. Kalau PWT? Pekerja waktu tertentu. Kan kalau udah diangkat itu pekerja waktu tidak tertentu ya. Kalau OJT kita statusnya masih kontraknya PWT. Pekerja waktu tertentu. Jadi sebelum PKWT berarti. Betul. Yes, itu PKWT, tuh. okay. Kalau PKWT kan kontraknya ya. Perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kitanya PWT. Nah, sebelum PWTT itu kita PWT. Nah, saya terima kontrak PKWT itu sampai dengan 6 bulan kalau saya nggak salah, karena udah lama juga, 3 tahun yang lalu. Nah, itu saya dapat 6 bulan kalau nggak salah PWT. Nah, saya langsung ke sana, ke Sanggau, seluruh biaya dibiayain oleh perusahaan. Saya nggak terima apapun, saya nggak mengeluarkan apapun, semua biaya ditanggung perusahaan, baik itu tiket pesawat, sampai sana mau dijemput siapa, itu udah ditanggung perusahaan. Jadi, udah sampai sana,
kita dikasih schedule. Kita dikasih schedule, on job training apa aja. Di situ rinciannya, week 1 kita ngapain, misalnya di sini pembelajaran soal penerimaan buah, sampai dengan stasiun sterilizer, let's say ya. Saya juga lupa nih. Yang jelas schedulingnya itu per week. Jadi minggu 1 apa, minggu keduanya apa, minggu ketiganya apa, sampai dengan 1 bulan. 1 bulan kita disuruh observasi lingkungan di pabrik. Itu semua kita pelajarin, walaupun kita udah ngerti lah. Cuma kita lihat kondisi di lapangan kan beda-beda ya masing-masing pabrik di Indonesia lah. Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang macam-macam lah, ada yang continuous, macam-macam lah. Nah, kalau di kemarin kita suruh dikasih waktu 1 bulan untuk pembelajaran lokasi, observasi lokasi. Nah, setelah 1 bulan itu, kita dilepas. Kita masuk shift. Saya masuk tandem sama teman saya yang sudah asisten. Jadi saya tandem sama teman saya yang sudah asisten. Jadi kita berdua. Satu shiftnya berdua, masing-masing berdua. Kita bagi 2 shift. Jadi shift 1 saya, shift 2 teman saya. Nah, itu kita langsung ke lapangan. Langsung benar-benar ke lapangan, langsung dilepas tanpa pembelajaran apapun. Intinya sih mungkin nggak kayak Sulhadi lah. Kalau Sulhadi mungkin karena perusahaannya sudah Settle, udah mantap duduk lah. gitu ya. Udah settle, karena saya juga sebenarnya settle sih, cuma lebih ke family company. Kalau Sulhadi kan mungkin itu perusahaannya benar-benar perusahaan yang dibikin dari bisnis seseorang, itu udah banyak lah pemegang sahamnya. Kalau saya kan memang Sebenarnya Industri belum Raya nggak itu ada pemegang memang- saham. Gimana? Ya mungkin intinya lebih kepada setiap perusahaan itu berbeda-beda masing cara untuk MT sendiri. Kebetulan saya sendiri pun MT langsung ke lapangan, langsung megang FD-Lim waktu saat itu. Nggak ada on the job training, kelas. Oke, lanjut Bang. Lanjut ya. Nah, kita langsung dilepas di lapangan. Nah, itu harus ngerti lah titiknya mana, ininya mana. Jadi, kita dianggap langsung sebagai asisten. Padahal itu cuma tandem. Seakan-akan lah, kita udah seakan-akan kita sudah menjabat sebagai asisten, tapi jabatan masih OJT. Udah Tapi dipanggil dengan kerjaan- Pak Diga ya? Enggak lah, Om. Mantap, Om. Udah dipanggil Pak Diga lah. Gitu. Nah, itu sekilas aja sih sebenarnya. Jadi, kita nggak ada in-class training, nggak ada military ulang. Jadi, militer cukup pertama aja tuh yang dari kampus, itu doang pertama. Nah, setelah itu... Yang paling besar gitu masuk kampus itu ya. Betul. Nah, setelah itu kita... Jadi, kalau di perusahaan saya itu, kita di perusahaan itu ngasih pretest. Jadi setiap 3 bulan sekali kita ada presentasi. Apa yang sudah kita dapetin, progresnya apa, nanti di ujungnya tugas akhirnya apa. Kita harus ngasih kayak skripsi lah. Kayak skripsinya apa, inovasi kamu buat perusahaan ini apa. Kenapa perusahaan bisa milih kamu harus ngasih inovasi untuk pembaikan perusahaan ini apa. Bentar. Gitu. Sama lah persis dengan tugas akhir yang teman-teman bikin lah saat ini gitu ya. Buat Itu- yang mungkin masih kuliah. Oke Bang, itu berarti di saat udah terima OJT langsung, berapa lama itu Bang langsung OJT itu? Sampai akhirnya dapat asisten di pabrik definitif SK. 6 bulan. Oh sama juga 6 bulan langsung OJT. Oke. Mantap berarti 6 bulan OJT. Itu gimana Bang untuk intinya berarti langsung bekerja 6 bulan itu ya? Dengan diawasi nggak Bang awalnya dengan asisten pabriknya awalnya? Kita tandem sama asisten pabrik. Kayak yang tadi saya ceritain, kita tandem sama asisten pabrik. Cuma setelah 1 bulan kalau saya nggak salah, akhirnya saya langsung dilepas. Buat langsung incar kita yang jaga pabriknya. Jadi tanpa asisten, kita yang backup pabrik. Itu sih kelebihannya. Dari situ kita mulai apa sih, maunya apa sih. Makanya kita mulai tahu lah. Leading kita belajar leader, lain-lain. Itu sejak 1 bulan pertama sudah dilepas, kalau saya nggak salah. Mantap, Itu. berarti beda ya. Kalau Bang Sulhadi tadi
3 bulan pertama masih di kelas, masih di krocok-krocok sama marinir, tapi Bang Diga ini udah langsung jadi asisten pabrik berarti ya, duluan berarti pengalamannya nih. Juga Gitu sih. juga berarti kawan-kawan semua yang mau nanti MT asisten pabrik otomatis akan ada saatnya di mana ikut jalur kelas dulu OJT, dan juga ada yang langsung diberi tanggung jawab memegang sebuah pabrik besar dan anggotanya berapa puluh orang gitu kan, mungkin bisa lebih dari 100, itu langsung dipegang. Jadi kawan-kawan yang baru lulus, ya bahasanya kita harus siap gitu. Artinya kita nanti bakal punya anggota, berapa orang, anggotanya pun ada orang tua gitu kan, yang kita mungkin ada kesalahan kita harus berani siap marahin gitu kan, tegasin dan lain-lain. Itu yang Terus Bang, ya, terus Bang Diga untuk OJT, berarti kan ini otomatis langsung di lapangan, langsung jadi pemegang pabrik. Itu berapa Bang uang sakunya untuk pertama? Atau langsung dapat gaji staff? Enggak, kita salary OJT tetap salary OJT, kita cuma dapat uang saku lah ibaratnya. Itu uang saku berapa, Bang? per bulannya 2,7 kalau saya nggak salah. 2,7. 2.700.000. Ya, pasal lebih banyak dari Bang Suhadi, karena Bang Suhadi kan di kelas dulu, belajar dulu ya. Kalau Bang Diga udah langsung pegang pabrik. Oke, setelah 6 bulan itu Bang? Nah, setelah 6 bulan kita diangkat. Itu memang kalau gaji pokok itu memang nggak besar. Nggak besar, gajinya range-nya dari 4 sampai 5 kalau saya nggak salah. Cuma kita dapat banyak tunjangannya. Yang pertama, setelah diangkat, kita udah dapat rumah satu, baju dicuciin, masak dimasakin. Kita udah nggak mikirin apa-apa lagi, gue cuma dapat tinggal, udah dapat 2 kamar, dapat TV, dapat kasur, dapat semua lah, udah dapat. Dan abang juga sekalian dapat istrinya juga langsung Bang ya? Nggak dapat. Jadi informasi buat teman-teman semua, Bang Diga ini udah punya istri nih sekarang nih. Beda dengan kami Bang Sulhadi sama saya ini belum juga nih. Amin. Semoga dengan ini kita bisa dapat menemukan jodoh kita ya. Amin. Jadi Bang Diga, setelah tadi tunjangan apa aja tuh Bang, selain apa tadi kan ada pembantunya mungkin kan? Itu kalau untuk tunjangan berupa uangnya? Jangan berupa uang. Itu Total insentif ya kita. Take home pay. Kalau THP-nya di range lah ya, di range. Dibagi per bulannya itu kurang lebih waktu di sana 8-an dapat lah. Setelah diangkat ya. Ini banyak soalnya. Ada yang per 3 bulan sekali kita dapatnya. Ada yang macam-macam lah. Ada yang setiap bulan udah dapat insentifnya. Ada yang 3 bulan sekali baru cair. Ini ada yang 1 sampai 2 kali gaji, macam-macam lah. Itu ada insentif OER. Kalau oil extraction rate kita dapat di atas target kita dapat. Ada throughput, insentif throughput kita kalau lebih throughputnya dari target kita dapat. Macam-macam lah. Oh, berarti Itu kalau dia. untuk asisten kebun kan dia mengejar produksi. Berapa ton yang keluar, ton per hektar. Berarti kalau untuk pabrik ini mengejar OER Bang ya? OER sama throughput. Kan OER kita bisa dapat kan. OER juga tergantung dari kebun sih sebenarnya. Buah apa yang sih dikasih Bang dari kebun seperti apa? Apa Kalau sih Bang buahnya OER mentah, itu Bang? Oil extraction rate. Rate minyak yang Ekstraksi. minyak yang diperoleh lah. Oh, jadi bahasanya dari kebun itu berbentuk buah, dia bahasa simpelnya dikeluarkan minyaknya. Yang keluar minyaknya ini mungkin ya berapa persentasenya? Ada yang total semuanya minyak keluar atau ada yang kebuang-buang gitu Bang ya? Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau teman-teman kebun ngasihnya buah mentah kan, OER pasti kita kecil. Gitu. Nah, Dikasih biasanya asisten kebun sama asisten pabrik ini bermusuhan terus ini Bang. Salah, jangan. Enggak begitu. Di tempat kita enggak kayak gitu. Oke. Kalau kita itu Bang, pabrik sama kebun cukup kompak, enggak ada namanya permusuhan karena kita satu tim. Bercanda Bang. Terus itu Bang Diga, berapa lama jadi asisten pabrik? Saya lihat itu kok jaketnya ada kayak pom-pom gitu ya. Mantap kan? Ini saya cerita dulu ya.
Oke. Sebelumnya saya nggak nyampe 1 tahun lah, 1 tahun kurang sedikit kalau nggak salah. Itu saya keluar dari sana. Bukan saya dikeluarin ya. Jadi saya berdua itu teman saya masih 6 bulan pertama kalau nggak salah dia sudah keluar karena nggak sanggup. Di sana itu lokasinya ini buat teman-teman semua. Ini tadi yang baik-baiknya, enaknya dapatnya gini. Cuma sisi lain yang kita harus dapetin di sana nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, lu nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Tapi semua lu dapet. Gitu sih. Lu pasti bisa nabung lah. Nggak ada tempat jajan, nggak ada beli pulsa, nggak ada apa-apa lah. Itu. Wow. Yang pertama di sana nggak ada Hutan sinyal, berat banget. Hutan banget. Nah, Oke. gitu. Itu memang terpencil sih. Seakan-akan kita di inilah. Anggap di hutan lah. Jadi ceritanya gimana nih Bang bisa ke baju merah putih biru itu? Jadi gini, sebelumnya itu orang tua saya minta saya pulang. 1 tahun pertama itu. Oh iya, minta saya Abang pulang orang mana dulu. Bang? Saya orang Bogor, Jawa Barat. Oh, sama kayak Bang Suhadi orang mana? Kalau saya orang Pati, Jawa Tengah. Oh, orang Jawa dan orang Sunda. Jadi kayaknya orang Sunda duaan hiji Jawanya. Yeah. Oke, lanjut Bang. Orang tua tadi gimana Bang? Gitu. Sebenarnya sih orang tua minta pulang karena saya nurut lah. Saya nurut sama orang tua, saya menghormati betul orang tua saya sampai nangis-nangis. Minta saya pulang, akhirnya saya pulang. Akhirnya saya resign, sempat ditahan sama manajer saya. Kamu kurang apa sih? Salary-mu kurang kayak gitu. Saya tambah. Sampai ada omongan seperti itu. Ini asli, sumpah, saya nggak bohong. Mantap. Ibaratnya itu sih, maksudnya ini kan tergantung pilihan kita. Tapi jangan takut sama pilihan. Itu aja sih, kalau saya sih lebih nurut omongan kata orang tua. Kalau orang tua bilang A, insya Allah lah pasti baik. Jadi saya ikutin, orang tua saya minta saya pulang. Tanpa ada kerjaan apapun di Bogor. Itu saya nggak ada. Bakal ada kerjaan apa di Bogor, nggak ada. Saya cuma punya tabungan. Selama saya kerja di pabrik sawit, saya punya tabungan berapa lah itu. Saya bawa pulang. Akhirnya sementara waktu saya disuruh masukin ikut rekrutmen PLN. Akhirnya saya masukin rekrutmen PLN. Masih proses lain-lain. Itu saya sambil buka usaha. Akhirnya uang tabungan saya bikin semacam kafe gitulah, jual-jualan makanan sama minuman. Itu saya sampai dengan 6 bulan kalau saya nggak salah. Sampai nunggu keterima di PLN. Itu saya jualan Thai tea, jualan mie, macam-macam lah. Jualan kafe-kafean lah. Jadi itu dari itu, uang saya sendiri. Itu PLN atau Pertamina itu Bang? Jalan, belum ini belum selesai nih. Oke, lanjut. Lanjut. Gitu. Nah, akhirnya saya ditempatin di anak perusahaan PLN. Ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini yang khususnya jurusannya perkelapa sawitan lah. Mau itu budidaya, mau itu teknologi pengolahan, mau itu manajemen logistik, apapun itu, jangan takut lah, percaya aja. Insya Allah lah, kalau rezekinya kita mau ditaruh dimanapun, lawan kita siapapun, kita menang lah. Itu aja. Jadi saya memang pertama di PLN dulu. Saya baru keluar bulan 1 tahun ini, 2020 ini. Setelah itu saya masukin ke rekrutmen Pertamina. Waktu itu bulan Agustus tahun lalu buka. Saya masukin, saya ikut rekrutmen. Setelah banyak tahapannya, alhamdulillah saya keterima. Dan saya mulai OJT in class di bulan Januari 2020. Saya mulai in class training, military, macam-macam, sampai dengan sekarang penempatan. Ini saya masih OJT. Saya sampai sekarang masih OJT. Gitu. Mantap. Sekarang saya di Pertamina. Tapi kalau untuk rank salary besar mana Bang antara kebun dengan yang sekarang? Pertamina dong, coy. Jauh. Pertamina jauh, coy. Jauh. Mungkin belum, karena masih asisten pabrik kan. Kalau udah askep pabrik atau manajer pabrik bisa lebih mantap lagi kan Bang? Mill manager nggak ngerti lah. Dia udah 2 digit. Udah 2 digit, kepala 2 pula kan? Nah, itulah. Oke, mantap. Jadi itulah ya.
perjalanan masing-masing orang untuk mengikuti MT itu akan berbeda-beda dimanapun itu, kembali lagi ke masing-masing perusahaan. Perusahaan A, B, C, D, E, seluruh Indonesia ini bahkan dunia ini masing-masing ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, jadi tergantung kawan-kawan nanti akan dapat yang seperti apa, jalan hidupnya seperti apa, jalan proses MT-nya seperti apa. Masing-masing planters itu akan menemukan kesuksesannya masing-masing. Salah satunya itu Bang Ahmad Sulhadi dan Bang Prabu Diga Bawana. Mereka adalah planters hebat yang memang milenial. Sekarang itu lagi zamannya planters milenial nih. Memang penuh gairah, penuh semangat, penuh ide kreatif, namun memang perlu bimbingan kalau menurut saya untuk milenial ini. Kadang sembrono juga ada itu. Oke, mungkin itu Bang Prabu Diga Bawana mungkin ada tips-tips ataupun saran motivasinya untuk teman-teman yang mungkin nanti akan mengikuti MT asisten pabrik, Bang. Kalau dari saya sih lebih kuatin bener-bener, kan pasti kalian udah pernah PKL, pastiin betul-betul apa yang didapat di PKL itu bisa diterapin. Dan jangan sampai interview itu nggak ngerti apa-apa. Itu sih, jangan cuma baca teori lah. Lihat di pabrik, kamu betul-betul materinya dihafalin, sampai dengan semuanya lah. Sedetail apapun itu, hafalin betul. Jangan sampai saat interview nggak tahu apa-apa. Itu aja. Terus jangan lupa bersyukur, sama jangan cuma lihat di case kecil. Jadi di luar sawit masih banyak. Jadi kalau kita rebutan di yang kecil, sebenarnya di luar ini donatnya masih besar. Kita cuma grogotin di yang kecil ini. Dari sekian besar di Indonesia ini. Itu aja sih dari saya. Mantap, memang Bang Diga ini ya, mantap. Pokoknya ini terima kasih banyak Bang Diga. Ini saya lihat Bang Diga ini masih di kantor, masih bekerja, namun bisa menyempatkan waktunya untuk share, untuk memberikan sedikit ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman sawit bebas, subscriber, dan juga Bang Ahmad Sulhadi. Saya baru lihat tadi beliau baru pulang juga bekerja dari pabriknya, namun menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Bang Diga, Bang Ahmad Sulhadi. Mungkin itu aja yang dibutuhkan. Mungkin Bang Diga kalau mau promote, ada yang mau tanya langsung ke Bang Diga gimana untuk salary di pabrik dan juga Pertamina, Bang? Kemana nanyanya, Bang? Di Instagram kali ya, sama kayak Sulhadi. Instagram saya Prabu Diga. Itu aja lah. Nanti di bawah nih, nanti dibikinnya sama. Nanti di bawah ya dibikin ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bang Diga sama Bang Ahmad Sulhadi. Mereka adalah planters hebat, planters milenial. Bisa kita ambil tiru kehebatannya. Yang penting teman-teman selalu bersyukur, semangat, karena positive thinking. Jangan ada pikiran nggak bisa. Tetap pikiran kita harus bisa. Oke, mungkin terima kasih banyak Bang Diga, Bang Ahmad Sulhadi. Mungkin kita bisa bareng-bareng ya untuk mengucapkan salam sawit bebasnya, Bang. Siap. Oke, 1, 2, 3. Salam sawit bebas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.